Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Bersungguh-sungguh. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pilihan untuk mengikuti Tuhan Yesus itu berat dan mengandung dua prinsip dasar, yaitu totalitas dan sadar diri. Tuhan Yesus ingin agar kita secara total mengutamakannya lebih dari segala sesuatu. Akan tetapi, prinsip totalitas ini harus disertai perhitungan, yaitu sadar akan kemampuan diri. Panggilan mengikuti Tuhan Yesus bukan hanya berbicara mengenai kesungguhan dalam mengikutinya, melainkan juga kemampuan. Kesungguhan itu lebih dari sekedar niat baik. Kesungguhan artinya melakukan dengan sepenuh hati, sepenuh tenaga, dan sepenuh daya. Bagi kita orang beriman, kemampuan merupakan berkat dari Roh Kudus. Dalam hidup panggilan imam dan religius pun, banyak calon berusaha sungguh-sungguh, namun ada yang tidak dapat melanjutkannya karena keterbatasan kemampuan. Hal itu biasanya tampak dalam pola hidup yang stagnan atau tidak berkembang. Dalam perkawinan pun sama. Beberapa orang yang mau menikah ketika ditanya apakah sudah mantap dengan pilihannya berumah tangga, dengan yakin dan sungguh-sungguh mengatakan sudah mantap. Tetapi yang kadang kurang disiapkan adalah bekal untuk perkawinan itu sendiri. Seringkali bekal perkawinan kita sangat minim. Akibatnya, kesungguhan sulit diwujudkan.
Sebagai manusia, kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Tuhan Yesus memberikan kepada kita gift. Ada yang mendapatkan gift menjadi pemimpin, pengajar, pendoa, penyembuh, dan sebagainya. Namun, gift yang tidak dikembangkan adalah percuma. Kita perlu berusaha agar dapat memaksimalkannya, sehingga bermanfaat bagi diri sendiri dan sesama. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa, semoga rahmat-Mu memampukan kami semakin bersungguh-sungguh dalam hidup beriman. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.